masuk ya. Oke. Siapa tamu yang datang ke studio kita kali ini? Selamat datang untuk komunitas Tas Branders. Tepuk tangannya. Banyak ya, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih sudah hadir. Kita bakalan berbincang hangat di Widya Balen karena hari ini adalah anniversary, betul? Anniversary dari komunitas Transbanners ini. Nah, kita bakalan cari tahu nih Widya Balen Galuh dan kenalan dulu satu-satu nih. Silahkan diperkenalkan. Siapa dulu, dari mana dulu nih? Oh ya, ngomong-ngomong sebelum perkenalan, kita juga di sini jaga banget protokol kesehatan, kita jaga jarak dan selalu pakai masker. Silahkan diperkenalkan dulu. Silahkan dari sebelah kiri kita. Ya. Boleh dideketin mic-nya. Terima kasih. Nama saya Agus. Oke, Kang Agus. Dari komunitas. Dari komunitas Transbanners. Oke. Selanjutnya. Nama saya Ade, ya tentunya dari komunitas Transbanners. Selamat pagi, Kang Ade. Selanjutnya. Nama saya Denny dari komunitas Transbanners. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, nama saya Dede dari komunitas Transbanners, asal dari Purbaratu. Oke, berarti deketan sama aku terus. Selamat pagi, Pak Galuh. Saya Ajat dari Transbanners. Transbanners. Halo, assalamualaikum. Saya Ali, juga anggota Transbanners dari Sariwangi. Woi, Sariwangi. Satu lagi nih. Assalamualaikum, Pak Galuh. Saya Ridwan. Tentu saja Transbanners. Oke. Orang hampir asri. Oh, mungkin sebagian Widya Balen Galuh juga sedikit asing begitu ya mengenal kata tersebut. Silakan Transbanners ini bisa dijelaskan nggak? Ayo, Kak Are. Itu sendiri komunitas apa sih, Kang? Silakan dijelaskan. Saya Sok-sok. baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Komunitas apa nih, Kang, sebenarnya Transbanners ini? Transbanners ini salah satu komunitas larian di Tasikmalaya. Wih. Jadi saya ambil Tasikmalaya aja ya, nggak kota, nggak kabupaten, karena memang ada beberapa anggota yang berasal dari luar kota Tasikmalaya. Malahan ada yang dari luar Tasikmalaya juga, dari Banjar juga ada ya, Banjar, Ciamis sudah banyak. Tapi kami merupakan salah satu komunitas lompat. Pecinta lari ya? Lari. Bukan lari dari kenyataan. Olahraga ya? Olahraga, ya, komunitas Oke, lari siap. yang salah satunya yang ada di Tasikmalaya. Oke, terus cerita singkat nih terbentuknya Transbanners ini awalnya gimana sih? Dan kapan terbentuknya? Sampai sekarang anniversary ke-1 ya? Iya. Iya. Oke, gimana nih bisa terbentuk komunitas ini? Terbentuknya dari pertemanan ya, dari apa namanya? Awal mulanya dari sendiri-sendiri, terus bertemu, sehingga pada saat itu di bulan tanggal 4 Mei 2019 kita secara tidak sengaja menyepakati apa namanya membuat Transbanners gitu. Oh iya. Di antaranya Pak Haji Agus, Pak Haji Ecep, saya sendiri, Pak Ali, Pak Haji Ridwan, Pak Ajat. Kami berenam waktu itu kali bersama-sama membentuk Transbanners. Mungkin Pak Haji Agus bisa namain? Silakan ditambahin, Pak. Awalnya sih Tasikbanners. Tasikbanners awalnya. Awalnya Tasikbanners. Kemudian berkembang menjadi Transbanners. Transbanners. Iya. Arti sendiri dari nama tersebut apa tuh, Kang? Tasik berlari. Tasik berlari ya. Betul. Oke, untuk pecinta lari. Iya. Tasik gitu ya. Tasikmalaya. Oke, jadi kayak gabungan dari hobi yang menjadi sekarang menjadi rutinitas. Iya. Iya, betul. Oke, kegiatannya apa saja nih di dalam komunitas ini? Ada program kah dalam rangka ulang tahun pertama ini? Ada. Ada. Jadi memang komunitas ini bukan komunitas prestasi, ya. Jadi nggak usah takut kalau mau gabung, misalkan ya silakan saja gitu. Kita biasa mangkal
Mangkal seminggu sekali di Stadion Dadaha. Jam Oke. 6 kumpul setiap hari Sabtu kita berlari bareng. Jam 6 berjamaah berlari, kecuali 3 bulan terakhir karena memang COVID. Covid ya. Lagi-lagi Kita stay Covid at home ya. Uh-huh. Stay at home sama ya latihannya di rumah aja gitu latihan. Cuman memang kita bukan komunitas prestasi, belum mencapai ke sana. Kita hanya komunitas hobi saja. Hobi lari, hobi olahraga, tujuannya untuk mencapai sehat. Itu yang di kita tujuan. Program untuk ulang tahun ini kita ada beberapa program, kita menyebutkan 6 bintang. Nah, ini apa nih ya? 6 star. Bisa dijelasin Kang? 6 bintang itu ini adopsi dari para pendiri Trans-Brunner yang jumlahnya 6 orang sebagai apresiasi. Bisa disebutin nggak siapa aja yang nama? Oh iya, yang pertama Haji Agus. Nah ini ada juga di sini orangnya. Yang kedua Haji Ecep. Haji Ecep kebetulan tidak hadir karena memang beliau beraktivitas di Jakarta ya. Oke. Terus Kang Denny itu 3, yang 4 Kang Ajat, Kang Ali sama Kang Ridwan. Itu yang pertama kali memprakarsai dan mempelopori berdirinya Tasikbraner dulunya sebelum menjadi Tasikbraner. Kita ada program 6 Star. Yang pertama tadi sudah disebutkannya sebagai apresiasi pada para pendiri. Yang kedua gayanya itu kalau di lari-lari maraton itu ada 6 Star WMM, World Major Marathon. Itu biasanya ada beberapa, itu biasanya yang di luar sana. Ya lumayan dikit-dikit adopsi sana lah gitu. Tapi nggak mengacu ke sana juga. Itu ada beberapa program. Yang pertama greeting program kami, ucapan selamat dari beberapa tokoh Tasikmalaya, tokoh nasional juga alhamdulillah. Kalau mau lihat di IG kami, Trans-Brunner IG-nya itu sudah kelihatan beberapa tokoh nasional alhamdulillah sudah mengucapkan ucapan selamat kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah santunan untuk para duafa. Ya. Keren ya. Yang Bisa ketiga, seperti ini ya kita berlomba-lomba. Insya Allah. Yang ketiga adalah santunan para mantan atlet, khususnya atlet lari. Mungkin yang ada Tasikmalaya lah ya, dan sekitarnya. Yang ketiga, yang keempat adalah kita mencoba berlari amal sejauh 5 kilo. Dan kelima ya? Empat. Oh ya, apa lagi? Nanti pokoknya puncak acaranya Keempat talkshow. Oh iya, talkshow Talkshow di sini Talkshow menjadi di sini program ya. juga. Jadi Luar program biasa, juga. terima kasih. Sebagai program promosi kami mengenalkan bahwa di Tasikmalaya pun ada komunitas lelarian. Juga untuk menyebarkan virus. Bukan virus COVID bukan. Mengajak warga Tasikmalaya hidup sehat. Betul, mengajak semua warga Tasikmalaya untuk hidup sehat. Karena Dewi yakin banyak juga pecinta-pecinta lari, Pak, yang memang mereka mencari wadah kemana nih harus masuk komunitasnya, gitu kan. Silakan dirangkul oleh komunitas ini ya. Betul. Silakan kepada Wadia Balad Galuh juga di follow ya Instagramnya tadi. Trans-Brunner. Silahkan di follow Instagramnya. Terus yang mau gabung itu gimana caranya, Kang? Aku pecinta lari nih, terus mau gabung nih. Jam 6 setiap hari Sabtu. Datang aja ke Stadion Dadaha ya. Kita Berjamaah bersama gitu lari. Oke. Tadi belum sempat ya, acara yang ke-6-nya itu 6 bintang itu yang terakhir. Kita nanti ada acara puncak, mudah-mudahan kondusif di situasi sekarang. Kita mau ada acara tanggal 28 Juni nanti. Cuman mungkin nggak di kota Tasikmalaya, kita keluar kota Tasikmalaya ke Salopa. Oke, di Salopa ya. Ini udah fix apa baru rencana aja? Insya Allah. Insya Allah. Udah di program. Oke. Butuh MC Pak? Silakan. Terus apakah ada yang mau nambahin lagi? Silakan Kang. Masyarakat. Oh, tokoh masyarakat Salopa. Kebetulan ini Purbaraka. anggota dewan. Kota Tasikmalaya. Suka dukanya di komunitas ini, Kang? Iya, alhamdulillah saya bergabung di komunitas Trans-Brunner ini ya di pertengahan tahun 2019 lah ya. Jadi sudah ada Trans-Brunner
saya belakangan gitu, alhamdulillah bisa gabung. Ada tuh banyak sekali manfaatnya begitu ya bagi saya khususnya. Selain untuk tujuan sehat juga awalnya tujuan saya itu untuk sehat saja begitu ya. Tapi setelah bergabung ini juga menjadi motivasi, jadi cambuk begitu ya. Betul. Ternyata teman-teman banyak juga yang suka ikut event-event maraton. Jadi saya juga jadi termotivasi, ketularan jadi ikut. Jadi banyak juga yang hanya sekedar tujuannya untuk sehat, bakar lemak gitu. Karena kalau lari berjamaah itu kan jadi semangat gitu ya. Nggak terasa Nggak ya terasa, keringat gitu kan. keluarnya. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya, kebetulan saya diamanai sebagai anggota DPRD, alhamdulillah bisa gabung juga di komunitas ini. Ini komunitas penting ya keberadaannya dalam rangka mengajak masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat. Salah satunya dengan olahraga, ini penting begitu ya. Di dalam kondisi hari ini kan derajat kesehatan Kota Tasikmalaya, masyarakat Kota Tasikmalaya masih perlu terus ditingkatkan. Betul. Begitu ya. Buktinya rumah sakit masih penuh nih hari ini. Iya benar. Ya kan? Berarti kesadaran masyarakatnya masih kurang dalam berolahraga Di ya. antaranya begitu, gitu kan. Nah, oleh karena itu ini juga pemerintah perlu memperhatikan komunitas-komunitas seperti ini agar supaya bisa ramai gitu masyarakat terlibat, ikut juga. Kemudian banyak hal yang perlu kemudian diperhatikan juga oleh pemerintah. Nah, saya di DPRD ini kan bagian juga dari pemerintah sebetulnya. Betul. DPRD itu bagian dari pemerintah yang fungsi utamanya itu mengawasi pemerintah, gitu, mengawasi sejauh mana program kegiatan pemerintah, pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, saya setelah bergabung banyak hal yang perlu ini didukung oleh pemerintah begitu ya. Setelah bergabung di komunitas ini, saya jadi tahu gitu bahwa fasilitas-fasilitas yang menjadi kewajiban diantaranya pemerintah untuk menaikkan taraf hidup sehat masyarakat itu masih banyak kekurangan lah begitu ya. Dari sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan saya pribadi untuk menyampaikan ke pemerintah, untuk mendorong pemerintah agar supaya sarana prasarana olahraga ini terus ditingkatkan begitu. Oke, luar biasa. Positif banget ya komunitas ini. Terus ngomong-ngomong nih, ada berapa membernya, Kang? Aku penasaran banget. 80. Sekitar 80 ya. Luar biasa. Setelah talk show nanti akan bertambah. Amin. Oh iya. Tadi gimana, Kang? Jadi persyaratan untuk gabung di Transbundar sangat gampang sekali. Gimana nih, Kang? Ya, untuk pertama memang kita tidak ada administrasi segala macam. Jadi kita hanya cukup datang ke Dadaha setiap hari Sabtu. Ya, beberapa kali ikut gabung berjamaah dengan kita, ya insya Allah udah kita akui sebagai anggota Transbundar. Sebagai baraya ya, sebagai jamaah Transbundar. Jadi tidak usah sungkan. Tidak ada pendaftaran, tidak ada pendaftaran, tidak harus menghubungi nomor telepon, nggak ada. Nanti biasanya kita tiap hari Sabtu itu berkumpul di gerbang stadion. Itu ya tinggal datang aja, atau sebelumnya juga mau kita kontak juga nggak ini ya. Ya datang aja. IG aja. Biasanya biasanya beberapa gini, setiap hari Sabtu kan kita ada kumpul lari bareng. Di luar hari itu mereka punya program sendiri-sendiri. Misalkan ada anggota baru yang mau gabung, kita hitung kira-kira 3 kali Sabtu atau 4 kali Sabtu gabung, ya udah dianggap anggota gitu. Jadi nggak formal pendaftaran kayak yang lain. Tinggal hadir ya, dilihat semangatnya ya. Ikut lari bareng udah. Oke, siap. Cukup welcome sekali ya komunitas ini. Untuk Wadya Balad Galuh juga yang pecinta lari boleh gabung nih ya. Kang, terus juga Dewi ada sedikit pertanyaan, selain agenda rutin yang tadi setiap hari Sabtu, apakah ada agenda lain selain itu? Agenda lain yang dilakukan oleh komunitas ini? Setiap 3 bulan sekali kita mengadakan event komunitas untuk meningkatkan
kinerja apa ya kemampuan pelari tersebut, kualitasnya ya. Ya. Oke, luar biasa. Terus ada pertanyaan lagi, event-event maraton yang pernah diikuti oleh komunitas Transbuners apa aja nih? Udah banyak. Banyak banget ya. Kalau Oke. Kalau sampai ke banyak banget, Luar negeri luar negeri juga ada. kalau banyak banget kita akan jeda dulu biar Wadia Balagalu penasaran juga, nanti dijawab ya, tolong. Oke. Siapkan jawabannya. Oke, Wadia Balagalu, kita udah dengar pertanyaan. Ya, Balad Galuda, lari itu disinyalir adalah olahraga yang paling simpel ya. Selamat datang, masih bersama kami Wadia Balad Galu bersama komunitas Transbuners. Selamat pagi, silahkan yang tadi belum sempat dijawab Kang. Ya. Event-event apa aja nih yang sudah dilakukan oleh para member-member di komunitas ini? Ya. Kalau event-event yang pernah diikutin sama member ya, yang WMM World Major Marathon, salah satu member kita pernah ada yang ikut di Chicago Marathon Wih, sama di Berlin Marathon. oke, luar biasa Tahun ya. kemarin. Tahun sekarang sebetulnya Singapura. World Major Marathon itu diikuti juga di New York sama di Tokyo, cuman karena pandemi ya eventnya dibatalkan. Dibatalkan atau Eventnya ditunda dibatalkan, dulu? jadi Oke. tidak bisa ikut juga gitu. Terus event-event lain yang di luar negeri yang pernah diikutin adalah Singapura Marathon, terus dalam negerinya Bali Marathon, terus Borobudur Marathon, Jakarta Marathon, Jogja Marathon, Pocari Sweat Bandung Marathon juga Oke, pernah luar diikutin. biasa. Cuman ya memang karena sekarang dipospon, semuanya ditunda, jadi sepertinya tahun sekarang tidak ada event yang diikutin ya, karena memang tidak dilaksanakan. Pun kalau dilaksanakan kayaknya diserbu deh kayaknya, gitu. Karena sama sekali di luar negeri ataupun di dalam negeri tidak ada event yang akan dilaksanakan untuk tahun ini. Oke, seperti itu ya. Terus ini ada satu pertanyaan katanya dari Fajri di Cideng Balong. Kalau misalkan pemula bagaimana nih Nah, tips-tipsnya untuk Nah, ini- menjadi pelari? Silahkan Ah, dijawab ini sama nih, siapa ini nih? nih. Dia hobinya lari, tapi aduh aku 10 km, aduh kayaknya belum mampu katanya. Baik, kalau ini pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi nih, jam terbangnya siapa nih? Saya Kang Agus bukan aja? olahraga. Saya cerita pengalaman sendiri aja. Kalau Boleh. lari itu sebetulnya mental. Mental. Setiap orang pasti bisa lari. Pasti Tergantung, bisa. iya, kuncinya mental aja. Jadi kalau misalkan untuk pemula tipsnya gimana nih? Sedikit-sedikit dulu larinya Iya, keliling-keliling iya, kompleks. Saya Kalau saya sih biasanya misalkan kalau untuk pemula banget itu, misalkan lari 1 menit jalan, lari 1 menit jalan. Oke, boleh ya berhenti Secara- dulu ya. boleh, nggak apa-apa. Oke, siap. Itu aku banget. Itu tips paling sederhana. Tips Yang paling penting sederhana. satu mentalnya harus bagus, terus konsisten. Itu aja. Oke, untuk Transbuners sendiri nih yang paling jauh maraton berapa puluh kilometer, ratus meter? Legend Ais Pajian tuh yang Oh, 133. kita ada member orang Jakarta, Pak Robert namanya. Iya, Pak Robert. Usianya 60-an ya? Ya, hampir 60. Hampir 65 dia. Tapi dia bisa berlari ikut Orang Tuker dulu waktu di Bali. Itu 155 kilo. Multikol tapi. Multikol. Keren banget ya. Nggak sekaligus ber3 hari. 3 hari. Jadi memang tidak sekaligus lari terus, nggak ada istilahnya segala macam. Itu namanya Pak Robert, 155 kilo. Memang sekarang udah aktif lagi ya, udah jarang ketemu lagi karena memang dia orang Jakarta, istrinya kebetulan dari Tasik, dari Bedahan. Jadi sering pulang ke Tasik dia suka ikut jalan sama kita. Kebanyakan sih kita ya 42 udah banyak. 42 udah banyak. 21 Bajacep juga 2442 udah berapa kali kan ya? Wih, luar biasa ya. Chicago juga di Berlin juga 42. Terus 21 ya memang udah banyak juga kita. 10 nah itu lumayan, 5 udah standar gitu ya. Tapi jangan salah, kalau cerita pribadi tadi yang buat pemula, Buat saya pemula. itu baru berlari rutin itu setahun yang lalu. Haji Agus yang jadi virusnya. Virus. Pertama kali lari saya itu cuma 400 meter.
Iya. 400 meter. Satu keliling dada juga nggak kuat. Mm-mm. Karena badan saya dulu 96 kilo. Mm-mm. Alhamdulillah sekarang udah di 83. Itu cuman bisa berlari cuman 400 meter lah satu keliling dada kecil itu Satu keliling lah ya. nggak nyampe gitu. Hmm. Kan Tuan Kak Haji, ayo coba mentalnya coba kuat lah mentalnya gitu ya. Karena pada dasarnya itu orang semua berlari. Bisa semuanya Semua ya. bisa. Oke. Oh, bisa. Kita ingat waktu kecil kita sering main kucing-kucingan, sering main baren mungkin yang orang Tasik ya. Itu Iya, kan berlari dasarnya gitu. Lari itu sebetulnya Ya. refleksi. Ya plek ya. Jadi semua pasti bisa berlari, benar kata Kak Haji, semua bisa berlari. Jadi tidak memaksakan juga. Semuanya by progress. Ya, latihan segala macam. Kita pun sering sekarang sudah biasa lari 2 menit, jalan kaki 1 menit, lari lagi 2 menit, jalan kaki lagi 1 menit. Karena itu memang bagian dari latihan interval kami gitu. Jadi tuh semuanya lari gitu, sama berapa enggak lah kita juga ya. Sesuai kemampuan. Tapi yang asik memang bukan larinya, habis larinya yang asik itu. Kita bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol, segala macam. Nah itu yang memang asiknya dari berlari seperti itu. Karena Ada yang- olahraga itu kan menciptakan hormon bahagia juga ya, apalagi dilakukannya bersama-sama, Iya. ada komunitasnya juga. Jadi buat Wadia Balandalu, silahkan yang mau gabung, tinggal follow IG-nya dan juga datang ya di event rutin kita Iya. di Dadaha. Ada Kang Ewong, selamat siang Kang Ewong. Waktunya hari Sabtu, kenapa nggak hari Minggu larinya di Dadaha? Katanya siapa yang mau jawab? Ini nih Kang Ewong kayaknya mau masuk nih. Siapa yang mau jawab nih? Oh, silakan itu. Kalau hari Minggu ada nggak katanya? Kalau minggu Kenapa hari kayaknya Sabtu? kebanyakan Banyak kondangan ya. Oh, ini kalau kondangan Ada isi, Oh. ada isinya hari Sabtu. hari Sabtu Iya, gitu. iya. Kalau Minggu takutnya ada yang family day gitu. Oh, family day Kang Ewong. Oke, siap. Udah dijawab ya. Terus next ada Reno Bastian dari Bandung Barat nih, Kang katanya. Selamat pagi buat komunitas Tasbraners. Maaf bila salah dalam penulisan nama komunitas. Semoga di anniversary yang pertama ini jadi jembatan gerakan Amin. peduli kesehatan kemanusiaan. Amin. Yeay, Terima kasih. amin ya rabbal alamin. Terus sebelum ke pertanyaan terakhir nih ya, hal positif apa yang bisa terbentuk dari komunitas ini, Kang? Jadi, kalau untuk pribadi sih kita bisa lebih kenal. Terus Aktivitas. kalau kesehatan sih Jelas, itu ya. jelas dapat. Jelas ya, lebih meningkat. Yang misalkan yang punya insomnia, insya Allah sembuh. Ya, Oke. Termasuk saya. Setuju. Banyak manfaatnya ini. Manfaat dari lari itu sangat banyak ya, Wah, luar biasa. luar biasa. Terus ada harapannya, silahkan yang mau memberikan harapan Tasbanner ke depannya. Terus kita lagi konsen ke event yang mana nih? Katanya mau ada event tahun depan, silahkan disonding. Ya harapannya kita semakin solid lah ya, semakin solid, semakin bisa bekerja sama dalam berbagai bagian. Ya, Semakin banyak iya semakin banyak juga anggotanya karena kita bisa bersilaturahmi. Pun dari luar kota nggak apa-apa lah. Kan saya dari luar kota hari Sabtu, misalkan tiap hari Sabtu nggak bisa nih, kita hanya bisanya sebulan sekali gitu kan pulang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa. welcome Ya gabung aja gitu kan. Hmm. Toh mungkin di kota asalnya dia juga punya komunitas yang lain gitu atau biasa berlari dan lain. Oke. Itu harapannya. Kalau event gimana ya? Internasional. Kita rencana ada Tasikmalaya International Marathon. Wih, Gaya Tasikmalaya bisa. International Marathon. Ini ada DPRD mudah-mudahan bisa didukung Iya. sepenuhnya. Siapa yang kasih nama tuh, Kang? Siapa ide dari mana tuh? Wih, luar biasa, bagus loh namanya. Keburu pandemi jadi nggak bisa tahun sekarang. Mudah-mudahan. Tadinya sih mau Rencana anniversary kedua insya Allah. Iya. Iya, anniversary yang Jadi, kedua insya Allah. anniversary kedua kita mau ngadain event internasional untuk lari di Tasikmalaya. Tapi kalau misalkan Jaraknya, Kang, iya ya. kalau misalkan nggak ada pandemi, pasti anniversary pertama pun udah Iya. ada ya eventnya ya. Iya. Sebetulnya ya. Rencana-rencana sudah Rencananya sih ya. Kita tuh sebetulnya kemarin sama ngobrol sama Kang Dede, sama Kang Haji Agus yang lain. Di Oktober itu sekalian menyambut hari jadi Tasik gitu ya. Iya Kita betul. pengen ada Tasik Rancage sebetulnya. Nah, sebetulnya. Cuman karena pandemi juga Kang Acep mulai ngobrol nggak mungkin kan kalau tahun sekarang. Oh iyalah tahun depan aja kita ngadain Tasik
yang bukan Tasik internasional lah, event di Tasik yang memang skupnya internasional gitu kan. Luar biasa, belum ada loh Kang yang ngadain event kayak gitu. Keren banget ya. At least ini mudah-mudahan bisa menggerakkan roda ekonomi juga. Pasti, karena kalau saya lihat ya di event-event baik itu yang sikupnya kota besar ataupun kota yang mediocre lah gitu, seperti Tasik kan kota medium gitu ya, itu lebih dari 5.000, 6.000 dari berbagai kota dan berbagai negara itu datang biasanya. Karena mungkin sekarang lari sudah menjadi gaya hidup ya. Iya betul. Dan segala macam. Jadi orang mudah berlari itu udah kalau berlari latihan terus gak enak gitu kan. Tapi sekalinya ada event, orang-orang Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, segala macam itu banyak yang dikejar lah gitu. Apalagi skupnya yang memang IO-nya memang harus luar biasa lah itu nih. Karena IO-nya si A, ini dia ngadain di mana nih? Yang pernah diadainnya itu A, B, C, D. Itu pasti. Udah pasti dikejar ya Pak ya. Pun kita akan berhubungan dengan berbagai komunitas yang ada di Indonesia untuk share dan promo event kita yang di Tasik. Yang pasti yakin dengan event ini roda perekonomian itu insya Allah akan bergulir, dan pariwisata. Betul sekali ya. Dan itu pastinya tentunya yang terutama itu mengajak masyarakat untuk sehat dan mencintai olahraga lari ya. Oh iya jelas. Oke. Ada yang lain? Silakan, ada yang mau menambahkan? Ada? Kang aja mau menambahkan nggak? Iya. Yang pertama tadi harapannya ya, mudah-mudahan kita terus solid, kemudian juga semangat terus latihan begitu ya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan bisa ikut event-event, ada rezekinya begitu ya. Juga harapannya juga masyarakat luas bisa ikut bergabung gitu untuk sama-sama melaksanakan pola hidup sehat. Jadi saya atas nama pemerintahan juga sebetulnya begitu ya, mengapresiasi lah begitu kan adanya atau lahirnya komunitas ini. Luar biasa itu diperhatikan karena hari ini masyarakat sudah mulai mencintai olahraga lari ini gitu ya. Lagi tren begitu hari ini. Di Kota Tasik juga komunitas lari itu masih bisa dihitung lah ya, belum banyak. Oleh karena itu kami ingin mensosialisasikan komunitas ini. Nah kemudian juga karena saya pribadi sebagai DPRD itu fungsinya pengawasan terhadap pemerintah. Nah, kalau pemerintah ingin masyarakatnya itu naik derajat kesehatannya, maka ini perlu diperhatikan, termasuk sarana prasarana yang ada hari ini begitu ya. Ini kan kalau misalkan kita suka lari di Dadaha, ini kan masih ada kendala begitulah yang cukup mengganggu masyarakat untuk berlari, karena di trek Dadaha itu ya. Itu kan kalau kita lari gitu, itu ada pedagangnya gitu kan, masih ada kendaraan masuk gitu kan. Ini juga menjadi catatan saya betul begitu ini untuk kemudian ke depan bagaimana caranya merekayasa lokasi di sana supaya betul-betul clear begitu ya, sehingga yang lari itu bisa nyaman dan happy gitu ya, seperti itu. Ya, jadi lokasi kemudian sarana ini perlu menjadi catatan untuk dibenahi oleh pemerintah, karena pemerintah harus hadir di segala bidang begitu, termasuk juga kesehatan ya, olahraga dan sebagainya. Itu barangkali apresiasi dan harapan tambahan dari saya sebagai mewakili juga pemerintahan. Demikian. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita pamit? Silakan, Kang Ajak, monggo. Ajak semua pendengar Radio Galuh untuk ikut. Jadi begini, intinya keberadaan kami Transbundar ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu yang paling penting, paling utama, bisa bermanfaat bagi khususnya masyarakat Tasikmalaya, umumnya bagi warga pecinta lari dimanapun berada. Ini tuh. Tambahan sedikit, ini juga harus di awal gitu hadir begitu ketika untuk pemula ingin menyukai hobi lari, yaitu motivasi niat
awalnya dulu mau apa begitu ya, untuk apa. Nah kalau di Transmunnar kan seperti tadi kegiatannya juga ada dari aspek religinya ya, sumbangan kepada doa dan sebagainya. Memang itu juga oleh Kang Cep juga ditekankan begitu. Iya, Karena betul. itu nih motivasi juga lari juga harus kuat. Untuk apa? Dalam Islam itu harus ada pendidikan jasmani atau Iya, tarbiyah benar. jasadiyah. Jadi jasmani ini harus dididik gitu Betul, kan. betul. Untuk apa? Ya untuk bisa ibadah dengan Baik. sempurna, dengan baik begitu. Jadi itu motivasi utama begitu, agar aktivitas apapun ya, termasuk juga olahraga, kita juga itu bisa bernilai ibadah. Selain juga untuk aktivitas yang lain begitu kan, kita bisa apa namanya bisnis begitu kan. Betul. Kemudian juga bisa belajar dan sebagainya kan. Kalau kondisinya tidak fit kan tidak bisa melaksanakan aktivitas Benar, itu. benar, gitu benar, kan. benar. Itu penting, itu ditekankan juga di sini oleh Kang Cep dari aspek sisi religinya begitu ya. Penting. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga selalu kesehatan, Nah, yaitu betul. salah satunya dengan olahraga ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sekali lagi boleh? Sekali Sedikit? lagi boleh, Nah, silahkan. Ajakan aja buat seluruh masyarakat dari seluruh kalangan di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Yuk kita Khususnya berlari. untuk para pendengar radio Oh juga iya, ya. buat para pendengar radio Galuh dimanapun Anda berada sih. Karena di Ada sini yang- udah banyak pertanyaan nih, Kang. Oh gitu, alhamdulillah. Ada boleh Iya, dibacain sama satu tuh. lagi aja ya sebelum pamit. Iya. Teh Dewi, apa aja yang harus disiapin? Bayar enggak kalau mau masuk katanya? Ji. Untuk belum pamit nih. Apa Dari yang Roni. disiapkan, bayar Dari nggak? Roni Amrol namanya. Roni Amrol. Apa yang harus disiapin kalau mau masuk komunitas ini dan bayar enggak katanya? Nggak usah bayar. Nggak usah bayar tuh. Yang disiapin ya Sering latihan. sepatu sama sportwear aja. Sepatu, Sama seperti Olahraga. kostum baju olahraga. Udah segitu aja ya. Udah segitu aja. Udah lari. Sama niatnya di. Ya. Oke. Iya, niat yang kuat ya. Oke, thank you Roni. Jadi jangan dinanti-nanti. Kalau saya sendiri punya prinsip untuk yang pemula ya. Mm-mm. Jadi jangan berpikir seberapa cepat kita berlari, Mm-mm. jangan berpikir seberapa jauh kita berlari, Konsisten. tapi pikirlah kita mau ngelakuin apa enggak gitu aja. Oke, Kalau luar mau ya biasa. jalan, niatnya aja. Ya. Jalan niat dan lakukan gitu Iya. ya. Let's do it. Konsisten juga itu. Oh, konsisten juga harus. Oke, siap. Jadi memang ini wadah yang bagus nih buat para pecinta lari. Yang mau nurunin berat badan. Oh, menurut Oke, yang nyindir aku. Aku masuk deh, masuk. Kalau turun berat badan itu bonus. Bonus ya. Saya asalnya dalam waktu setahun ya, itu 3 kilo. 83 kilo berat badan. Sekarang 70 kilo. Alhamdulillah. Selamat dapat bonus. Oh ya, satu lagi. Takutnya ada yang berpikir, lah ya mah jalur unggul gitu. Enggak. Anggota kita banyak perempuannya. Oke. Banyak perempuannya dan ada perempuan yang sudah bisa berlari sampai 21 kilo. Luar biasa. Aku mau masuk komunitas Ayo, ini juga ya, Pak ya. pokoknya laki-laki perempuan ya asal yang satu itu yang ada di kelamin itu yang tidak diakui masuk bahaya. Oke, siap. Ya, nuhun tadi. Kalau usia Bebas, ya? bebas. Dari usia berapa sih kalau misalkan ada yang mau masuk remaja itu boleh juga? Boleh. Boleh. Yang paling tua yang tadi saya sebutin ya Pak Robert ya, Yang itu 65 tahun. Karena berarti 65. Karena 56 ada gitu ya. Yang paling muda yang Dede itu ada berapa ya? Kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. 15 tahun. Oke. SMP ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang ada di sini. Iya. Kang Agus, semuanya, Kang Ajat, yang Iya. lainnya juga terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan warga Balat Galuh juga langsung banyak yang ikut komunitas Tasbreners Amin. ini ya. Amin ya rabbal alamin. Intinya mau berlari aja dulu. Berlari aja dulu. Oke, siap. Kalau misalkan di tengah pandemi kayak gini ada tips lagi nggak? Aduh, Nah, sedikit penting. lagi nih. Penting itu. Kan sekarang lagi hashtag di rumah aja. Gimana nih tipsnya Kang Agus lagi nih? Di halaman rumah dulu apa gimana? Kalau saya biasanya di belakang rumah atau hindari jam ramai. Oke. Ya, saya keluar jam 5 habis subuh setengah 5 ya. Setengah 5 Jam apa 5 ya? udah keluar, sejam juga udah beres. Ya. Oke. Tetap mengindahkan standar kesehatan. Ya, Oh, iya. Tetap ya, kita kita pemerintahan. pemerintahan. Kesehatan Iya. juga. Saya dari keramaian tadi gitu.
Jadi kalau lari Biasanya bisa jam- pakai masker juga ya. Oh, nggak boleh, nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Jangan, jangan. Nggak boleh. Oke. Jadi, kalau lari nggak boleh pakai Hindari masker. jam ramai aja cuma itu. Ya. Hindari jam ramai. Jam sibuk itu. Jalur yang ramai juga dihindari ya. Kalau subuh sih pasti kosong. Pasti Banyak kosong. aja kosong. Masih. Jadi memang kalau kemarin untuk mempertahankan stamina itu banyak yang work at home, workout at home. Jadi dia latihan di rumah, latihannya banyak ya, latihan untuk penguatan core, penguatan body yang atas ataupun yang bawah, karena tidak usah berlari. Kalau dulu sering senam jasmani ya, SKJ gitu, kita sering angkat kaki itu sampai rata-rata air gitu sebetulnya. Iya betul. Itu udah lumayan. Atau teman-teman yang di rumah yang suka skipping, ini jagonya skipping Haji Agus gitu. Gitu kan, jago itu udah skipping juga sangat ya. meningkatkan performa sekali gitu kan. Jadi tidak usah lari gitu. Tapi kalaupun harus lari, ketika kemarin bulan puasa misalkan sore menjelang buka, kalau saya biasa menghindari jalur-jalur yang ramai. Ataupun kayak Haji Agus di kalau saya depan rumah. Depan rumah aja kurang kuruling gitu kan, sampai Yang setengah penting jam juga. lari. Oke, siap. Terima kasih untuk semua komunitas Tasbuners yang sudah hadir, sudah mampir ke Radio Galuh. Yang pertama harus gabung ini. Iya. Yang harus gabung. Yang pertama harus gabung. Iya, kita dulu ya. Oke, Media Balad Galuh, terima kasih banyak. Sukses untuk komunitas Tasbuners Tasikmalaya. Amin. Sukses juga untuk semua event yang sudah direncanakan. Salam olahraga ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Kita semuanya pamit.